eh, menyampaikan saja ya bahwa dokumentasi adalah mata kuliah yang sangat penting. Saat ini abad 21 adalah abadnya kita menggunakan teknologi informasi ya. Jadi ada dua teknologi yang memang berkembang saat ini, yaitu teknologi informasi dan teknologi biomolekuler ya. Nah, untuk teknologi informasi tentu dokumentasi sangat terbantu kan oleh teknologi informasi, maka ini menjadi hal yang sangat penting. Oke, materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yaitu esensi dokumentasi. Ya, bukan ya? Depend? Esensi dokumentasi ya? Iya, betul, Pak. Ya. Oke, yang jelas untuk fisioterapi sebagai seorang profesional ya, yang membedakan antara kita dengan orang lain itu dengan profesi yang lain, misalnya tukang tambal ban, bengkel, apa segala, adalah dokumentasinya. Jadi seorang profesional itu harus punya dokumentasi. Yang kedua harus berbasis evidence. Ya, dalam melakukan kegiatannya harus berbasis evidence. Nah, tentu untuk dokumentasi ini menjadi sesuatu yang kurang banyak disukai oleh orang. Kenapa? Karena memakan waktu. Jadi fisioterapis itu di Indonesia tuh rata-rata agak males menulis dokumentasi. Ya, padahal di standar kompetensi, di standar kemampuan seorang fisioterapis, yang paling akhir itu adalah kemampuan melakukan dokumentasi. Ya, yang jelas kenapa ini terjadi? Karena waktunya. Terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dokumentasi, dan atau kita terlalu banyak melakukan intervensi sampai lupa melakukan dokumentasi. Padahal ini sangat penting. Nah, yang kedua, bahwa rata-rata terapis kita itu nggak pernah mempelajari tentang dokumentasi. Ya, fisioterapis itu jarang mempelajari dokumentasi. Baru kali ini kita masukkan mata kuliah dokumentasi. Ya, memang saya agak berkeras agar ada mata kuliah ini ya. Jadi ini yang saya inisiasi agar supaya dokumentasi ini dijadikan sebagai mata kuliah. Nah, dokumentasi adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapis, pendidik, pengawas ya. Dan karena ini sangat penting maka ya harus dimiliki. Nah, kemampuan melakukan dokumentasi ini adalah sebuah skill, ya. Sebuah skill yaitu merupakan ciri khas pendekatan seorang profesional dan merupakan salah satu karakteristik yang membedakan seorang profesional dengan seorang teknisi, ya. Yang seperti saya bilang tadi bahwa itulah yang membedakan kita dengan tukang-tukang yang lain. Kita juga tukang sih sebenarnya, tapi yang profesional, ya. Nah, di sini peran supervisor, pengawas, atau pimpinan itu harus menyadari bahwa dokumentasi itu membutuhkan waktu. Dan diharapkan kepada semua fisioterapisnya atau stafnya itu harus meluangkan waktu untuk melakukan dokumentasi. Ya. Nah, kemudian tipe-tipe catatan ya dalam pendokumentasian ada yang pertama adalah ada pemeriksaan awal, ya. Jadi ada pemeriksaan awal di dalam dokumentasi itu. Yang pertama itu yang paling penting yang harus dilakukan adalah pemeriksaan awal, dan yang paling penting lagi adalah pencatatan. Nah, di sini dalam pemeriksaan awal di dokumentasi itu tergambarkan identitas pasien, ya. Kemudian yang kedua adalah tergambarkan alasan datangnya pasien atau alasan dirujuknya pasien ke fisioterapi.
Ya, itu yang paling penting. Karena dengan jelas alasannya, ya, jelas alasannya, identitasnya jelas, maka itu akan memberikan masukan dalam kegiatan dalam kegiatan observasi. Karena nanti selanjutnya adalah observasi, ya. Nah, kemudian setelah itu melakukan tinjauan berbagai informasi, melakukan penilaian terhadap informasi yang kita dapatkan, ya. Kemudian selanjutnya dari situ juga kita akan membangun hipotesis. Kita akan membangun hipotesis. Jadi dari anamnesis, kemudian observasi, kemudian kita melakukan analisis dan hipotesis tentunya. Nah, di dalam itu juga, di dalam dokumentasi juga tergambarkan catatan pengobatannya, catatan terapinya atau catatan layanan kesehatan yang sudah didapatkan. Ya, jadi misalnya mengidentifikasi intervensi yang didapatkan. Kemudian juga di situ juga kita bisa menggambarkan perubahan yang terjadi pada pasien. Ya, kemudian bagaimana respon pasien. Nah, kemudian selanjutnya adalah di situ juga ya masih di dokumentasi tergambarkan tentang catatan kemajuan. Ya, kalau perubahan-perubahan yang sifatnya positif atau kemajuan itu juga harus dicatat. Ya, kenapa? Karena di dokumentasi itu setiap kali kita melakukan penilaian tentu ada skalanya. Ya, misalnya pemeriksaan. Pemeriksaan itu menggunakan alat ukur. Alat ukur itu harus ada skalanya, jadi bisa dievaluasi, bisa dinilai, ya kemajuan atau enggak. Jadi bisa menilai efektivitas tindakan yang kita berikan. Nah, kemudian di dokumentasi juga itu ada ringkasan pemulangan, ya. Jadi kita punya peran dalam menentukan apakah seorang pasien itu sudah selesai programnya, apakah seorang pasien itu masih harus lanjut dengan berbagai modifikasi, atau apakah pasien itu harus dirujuk ke tempat yang lain atau ke tempat yang lebih kompeten. Nah itu, di dalam dokumentasi itu mencakup 4 itu. Ya, walaupun nanti secara rincian itu step-stepnya ada. Jelas dokumentasi itu dia tersusun secara sistematis dan saling terkait. Ingat, sistematis dan terkait. Antara setiap komponen asesmen itu harus saling terkait. Antara setiap komponen pemeriksaan, intervensi, evaluasi itu semuanya saling terkait. Gitu. Nah, yang jelas tujuan penulisan catatan yang pertama adalah menjadi bentuk komunikasi dengan profesional lain atau sesama profesi, ya, interprofesional atau antar profesional. Jadi di situ bisa terjadi komunikasi, karena sebenarnya catatan itu menjadi media komunikasi. Jadi nggak usah jauh-jauh, saya misalnya dengan terapis luar itu ada komunikasi. Misalnya ada pasien yang ke Singapura, teman saya di Singapura kirim ke saya itu dari dokumentasinya saja. Kemudian saya tinggal melanjutkan atau melakukan sedikit perubahan-perubahan, tapi nggak terlalu jauh. Nah, ya, jadi itu. Jadi koordinasi dan kontinuitas penanganan pasien terus berlangsung. Kemudian ada perencanaan organisasi, strategi penanganan, ya, di dalam komunikasi itu. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat
keputusan klinis, ya. Jadi dari dokumentasi itu nanti di situ kita akan membuat keputusan klinis. Mau diberikan apa, dilakukan pemeriksaan apa, ya. Itu kita harus membuat keputusan klinis. Keputusan klinis itu juga dasarnya dari clinical reasoning, ya. Ada alasan-alasan klinis yang harus kita ambil, kemudian kita bisa memutuskan kita mau ngapain. Gitu. Nah, ini seorang profesional harus ada dasar dalam melakukan intervensi. Nah, dokumentasi juga bertujuan sebagai catatan hukum, ya, sebagai bukti bahwa kita melakukan tindakan. Makanya catat apa yang kamu lakukan. Apa yang sudah dilakukan itu dicatat, jangan sampai tidak. Karena itu ada unsur perlindungan hukumnya. Selama yang kita catat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan memang yang kita lakukan itu adalah standar, maka itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, walaupun terjadi kejadian, misalnya adanya kejadian yang menurut kita itu sudah standar, ini nggak bisa disalahkan. Jadi sangat terbantukan oleh adanya dokumentasi. Kemudian selanjutnya adalah ini menjadi contoh penggunaan oleh yang lainnya menjadi contoh. Jadi dokumentasi itu menjadi contoh buat yang lainnya juga. Jadi kita berharap semua profesional melakukan dokumentasi, ya. Nah, bisa juga sebagai bukti, misalnya pembayaran untuk pembayaran asuransi, bisa juga untuk untuk data penelitian, itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah format dokumentasi. Nah, format dokumentasi ini macam-macam, ya. Biasa kita dengar ada SWOT, ya. Ada saya zaman dulu saya selalu membuat dokumentasi itu berupa narasi. Jadi cuma cerita saja, nulis, ngarang gitu apa. Tapi urutan-urutannya udah kita hafal, ya. Yang saya catat itu misalnya data pribadi pasien, kemudian gambaran klinisnya, kemudian hipotesis yang saya buat, kemudian pemeriksaan apa yang saya lakukan, hasilnya bagaimana, kemudian tindakan apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, kemudian evaluasinya apa. Itu saya catat semuanya narasi, jadi nggak ada template, cuma kertas kosong ditulis, dinarasikan, ya. Tapi yang penting-penting saja, ya, itu format naratif namanya. Kemudian ada juga format SWOT, ya. Format SWOT ini yang banyak dilakukan di rumah sakit kalau kita bekerja sama, kolaborasi dengan lintas profesi biasanya. Nah, ini yang selalu kita buat karena singkat, ya. SWOT itu singkatan dari subjektif, ya. Subjektif itu artinya dari pasien, ya. Apa informasi dari pasien yang penting itu kita catat. Misalnya pasien menyatakan, oh anak saya belum bisa duduk, anak saya sudah bisa berguling, atau pasien keluarga saya misalnya dari pihak pasien, misalnya pasien yang bersangkutan itu sudah bisa berdiri, engkau sudah bisa melakukan apa, kegiatan apa atau fungsi apa, ya. Itu dari persepsi pasien, itu subjektif, namanya subjektif. Kemudian ada juga objektif. Objektif itu, ya, itu memang berasal dari kita, penilaian kita, ya, menggunakan alat ukur apa, menggunakan tindakan apa, itu dari kita. Kemudian ada juga analisis. A itu analisis, ya. Analyze itu jadi si terapis melihat intervensi yang dilakukan itu dari berbagai komponen penilaian. Jadi lebih ke penilaian sih, alat ukur apa yang dipakai, ya, alat evaluasi apa yang dipakai. Ya. Misalnya saya menggunakan alat evaluasi functional measurement test misalnya.
Nah, itu yang saya pakai, dan itu banyak sekali komponen-komponen, tapi nanti terkait dengan masalah pasien. Dan selanjutnya adalah plan, ya. Jadi plan itu bagaimana tindakan itu dikembangkan untuk mencapai tujuan. Jadi tentu plan ini sangat ditentukan oleh diagnosis nanti. Karena diagnosis itu menggambarkan, kalau fisioterapi ya, diagnosis fisioterapi itu menggambarkan kemampuan atau ketidakmampuan pasien yang diakibatkan oleh impairment, ya, yang diakibatkan oleh impairment, kemudian terkait dengan suatu penyakit. Jadi itu. Kemudian ada juga format laporan hasil fungsional. Nah, format laporan hasil fungsional adalah ini merupakan apa ya, hal baru ya buat fisioterapis, tapi ini boleh kita sosialisasikan sebenarnya. Jadi format namanya jadi format kemampuan fungsional. Jadi terkait dengan kemampuan seorang pasien melakukan aktivitas fungsional, ya. Nah, itu juga dilaporkan. Jadi harus menggunakan functional measurement test di sini. Nah, dulu belum menggunakan ini, lebih banyak menggunakan impairment measurement test. Nah, kalau sekarang ini kita lebih banyak menggunakan functional measurement test. Jadi ini mengadopsi konsep ICF, individual classification function, ya, ICF and ability. Itu. Nah, format ini sangat penting karena benar-benar yang kita nilai itu adalah functional. Nah, itu yang memang disarankan oleh WHO ya melalui ICF-nya, agar kita harus selalu bisa menggambarkan kondisi fungsional. Jadi ini terkait dengan status sehat sih. Jadi orang dikatakan sehat itu kalau dia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berperan. Tetapi kalau dia jasadnya bagus, fisiknya bagus, tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, maka itu dikatakan sakit. Jadi gitu. Karena adanya perkembangan seperti itu. Nah, kemudian di dalam dokumentasinya hal penting lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dibutuhkan kontinuitas ya. Jadi diharapkan dari dokumentasi ini terjadi kerjasama ya, kerjasama kolaborasi dengan lintas profesi, dan itu terus berlanjut. Kalau memang kita sudah selesai melakukan tindakan, bisa dilanjutkan oleh profesi yang lain. Jadi memang sifatnya dokumentasi ini dia lebih ke bisa diwariskan ya, banyak informasi yang didapatkan dari yang dulu-dulu ya. Nah, selanjutnya saya ngambil yang penting-pentingnya saja. Nah, selanjutnya adalah penggunaan evidence base dalam dokumentasi ya. Ini juga sangat penting. Bahwa apa yang kita tulis itu sebenarnya harus ada dasarnya. Ya, tentu hampir sama dengan apa yang kita lakukan. Karena memang yang kita catat itu adalah yang kita lakukan. Dan memang itu harus bisa dikonfirmasi ada dasarnya. Karena kita tahu tadi bahwa ini menjadi bukti aspek legal ya. Bukti aspek legal. Jadi kalau misalnya kita habis melakukan tindakan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, artinya memang ada evidence-nya, ya, ada evidence-nya, maka itu harusnya dicatat. Makanya dalam dokumentasi
unsur ini nggak boleh hilang, ya. Artinya memang dalam pencatatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi adapun hal-hal yang bisa menjadi evidence, ya, evidence based practice dalam dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan tes dan sarana yang valid, ya, dan itu sangat penting dilakukan. Yang kedua adalah kita menggunakan pengukuran yang standar, ya. Jadi itu juga harus tercatat dengan baik. Hasil-hasil pengukuran harus terstandar. Kemudian juga dari evidence based juga kita bisa memilih dan merencanakan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi dalam situasi tertentu mungkin ini berguna, ya, untuk fisioterapis, karena nanti dia akan menjadi bukti spesifik atau bisa menjadi referensi yang sangat berguna, ya. Kemudian ada juga strategi untuk kesesuaian dalam dokumentasi. Nah, strategi untuk kesesuaian dalam dokumentasi kita menggunakan kata-kata singkat, ya, jadi nggak terlalu panjang, ya. Yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Misalnya dalam menulis flexion gitu, paling nulisnya F aja, ya. F, kemudian derajatnya berapa, nah itu. Jadi nggak usah ditulis fleksi dengan derajat sekian, enggak. Itu kepanjangan, ya. F aja sama dengan 90 straight misalnya 30 gitu. Ya kan gitu. Kemudian menggunakan singkatan dan istilah medis yang umum. Jadi kalau yang nggak umum ya jangan ditulis. Nah, istilah medis yang umum itu misalnya LBP, kita udah sepakat menggunakan LBP kan. Itu bisa dianggap sebagai bahasa nasional dan internasional. Ya. Ada juga yang menulis nyeri pinggang bawah, tapi nanti kalau dibawa ke Amerika, orang Amerika nggak tahu. Jadi sebaiknya tulis saja LBP, karena saat ini kan kita komunikasinya bukan hanya nasional, tapi kita komunikasi internasional. Jadi itu istilah-istilah yang sudah disepakati di dunia, ya. Jadi fleksi nggak usah ditulis bahasa Indonesia, boleh kalau fleksi masih hampir sama sih dengan Indonesia dan Inggris, ya. Walaupun antara X dan KS masih dimengerti lah orang luar, ya. Nah, fleksi ada ekstensinya, ada fleksinya. Tapi kalau bisa sih bahasa Inggris. Ya, fleksi atau flexion boleh. Ya, itu terkait dengan singkatan atau istilah medis. Kemudian dengan dokumentasi ini juga kita menghilangkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Ya, karena yang kita tulis, yang kita masukkan adalah hal-hal yang penting dan terkait tentunya. Nah, itu kemudian di dalam dokumentasi juga ada hal penting lagi yang harus menjadi perhatian kita, yaitu menghindari label atau pernyataan yang merendahkan, ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang merendahkan. Misalnya seorang pasien kulitnya hitam gitu, itu jangan ditulis begitu, ya. Nah, jadi seorang pasien aja, nggak usah menggambarkan rasnya seperti apa, nggak usah. Itu, jadi kita harus menghindari diskriminasi, ya, ras, sara di situ. Oke. Itu saja yang mau saya sampaikan kepada kalian. Tentu untuk lebih detailnya kalian cari buku dokumentasi di kampus, kemudian baca secara detail, ya. Kemudian nanti setiap orang
tolong tulis tangan resume yang kalian baca di dalam buku dokumentasi. Ya, di perpustakaan itu ada dokumentasi, bagian yang esensial, dokumentasi yang esensial itu kalian baca, kemudian setelah itu kalian kirim ke saya, jadi essential documentation itu, kemudian kirim ke saya paling lambat 3 hari, ya, paling lambat 3 hari. Saya kasih tugas kalian catat, kemudian buat resume terkait dengan dokumentasi, ya, apa yang saya sampaikan hari ini dan contoh-contohnya, kemudian kalian juga bisa tuliskan. Makanya saya minta kalian nggak usah merekam, kalian cukup baca bukunya, kemudian setelah itu kalian buat tugasnya, kemudian nanti kita akan masih berdiskusi, masih ada pertemuan dokumentasi dengan saya, nanti kita akan lebih leluasa untuk berdiskusi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalian sudah belajar pemeriksaan belum? Masih tahap pembelajaran semester ini. Sedang belajar ya pemeriksaannya? Iya, Pak. Oke. Hal yang penting ya, yang ingin saya sampaikan dalam dokumentasi hal-hal yang penting, yaitu apa yang mau kita dokumentasikan itu. Arahnya. Jadi misalnya gini, waktu kita menulis dokumentasi, maka hal yang penting yang harus kita dokumentasikan itu, kalau kita ranahnya fisioterapi, yaitu terkait dengan gangguan gerak dan fungsi. Itu, terkait dengan gangguan gerak dan fungsi. Walaupun misalnya ada pasien yang datang ke kita dengan keluhan HNP, ya, HNP itu diagnosis medis, tetapi kita harus bisa menggambarkan kemampuan dan ketidakmampuan pasien. Misalnya gini, pasien datang dengan keluhan tidak bisa duduk lama karena adanya HNP, gitu. Atau bisa juga pasien datang ke fisioterapi dengan keluhan tidak bisa berdiri lama karena adanya nyeri, ya, adanya nyeri dan ketegangan otot, kausa HNP, itu juga bisa. Jadi gitu. Jadi harus ada itu. Jangan sampai kita nggak punya diagnosis. Jadi kita harus ada diagnosis pada saat melakukan dokumentasi. Ingat, dokumentasi diurut, ya, secara sistematis, kemudian saling terkait. Misalnya antara anamnesis dan observasi itu terkait. Kemudian dalam membuat hipotesis itu terkait. Dalam menentukan main problemnya juga terkait. Ya kan? Dalam merencanakan tindakannya juga menentukan main problemnya terkait. Dengan penentuan diagnosis fisioterapi juga terkait. Seterusnya adalah perencanaan tindakan atau menentukan tujuan. Itu terkait perencanaan tindakan, terkait melakukan tindakan, terkait evaluasi, terkait. Semuanya saling terkait. Ya, semua saling terkait. Maka kalau misalnya saya melakukan penilaian terhadap dokumentasi, saya cuma tanya, apa diagnosisnya? Diagnosisnya ini, apakah ada hubungannya antara diagnosis dengan pemeriksaan yang Anda lakukan? Nah, seringkali mahasiswa nggak nyambung apa yang diperiksa, apa yang didiagnosis. Ya, kalau bisa itu saling terkait. Makanya coba nanti kalau kalian belajar pemeriksaan sama siapa ya, Bu Iha ya? Nah, kalau nanti kalian belajar pemeriksaan, coba membuat bridging, ya, connection antara komponen pertama di atas sampai komponen akhir. Ya, itu. Jadi buat itu.
Ada pertanyaan? Silakan. Jumlah mahasiswanya berapa orang semua? Angkatan kalian? Pak izin menjawab. Ada 46, Pak. Berapa? 46, Pak. 46 berarti cuma 44 ya masuk ya? 43 ya? Ya. 44, Pak. Ya, dicatat ya yang tidak masuk. Iya, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya nanya ya. Saya tanya dulu nih, siapa yang mau ditanya? Zaid Zidan, saya mau nanya, apa diagnosis? Apa yang dimaksud dengan diagnosis fisioterapi? Ya Pak, izin menjawab Pak. Izin menjawab Pak. Ya, jawab. Diagnosis fisioterapi adalah hasil penilaian seorang fisioterapis terhadap kliennya berdasarkan hasil pemeriksaan Pak. Belum. Ada yang bisa jawab? Masih 40%. Izin menjawab, Pak. Ya, Zkia. Diagnosis fisioterapi itu dilihat dari kemampuan atau ketidakmampuannya pasien yang melibatkan impairment akibat dari suatu penyakitnya, Pak. Oke, udah 80%. Ada yang bisa mengulang, menambahkan? Interupsi, Pak. Iya, izin menjawab. Kalau diagnosis fisioterapi itu adalah penamaan atau pelabelan disfungsi gerakan atau masalah yang menjadi objek terapi, Pak. Oke, dikit lagi. Jadi saya ulang lagi bahwa diagnosis itu adalah penamaan atau labeling yang menggambarkan kemampuan atau ketidakmampuan pasien yang diakibatkan oleh adanya impairment ya yang terjadi karena suatu penyakit. Kalau mau ditambahkan lagi lebih lengkapnya lagi adalah sejak jadi waktunya ya, sejak misalnya 2 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ada waktunya. Itu namanya diagnosis. Ya, saya kira itu. Oke, jadi kalian tugasnya adalah membaca buku dokumentasi, bagian essential documentation, kemudian nanti dibuat laporannya dalam kertas, ditulis tangan, ya, kemudian dikirim ke email saya, paling lambat 3 hari yang akan datang. Jadi sekarang Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu jam 12 sudah terkumpul semuanya. Ya, jadi apa yang saya paparkan ke kalian, kalian tulis. Jadi saya ingin menguji listening skill-nya kalian, memorinya kalian. Jadi nanti pembelajarannya bisa tanpa slide, bisa dengan slide. Ya, semua maunya saya ya. Nah, yang penting kalian belajar. Oke, saya kira itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tinggal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.